Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita saksikan kuasa kebenaran. Oke, saudara pendengar yang saya kasih dan kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas dua pertanyaan yang diajukan pada minggu lalu. Yang pertama adalah, apakah seseorang atau kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukan itu adalah dosa? Dan yang kedua adalah, saudara, apakah membeda-bedakan orang itu adalah berdosa atau tidak? Saudara yang saya kasih dan kasih Kristus, sebelum kita akan membahas yang secara dalam menurut firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Aba, ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Kudus, 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 kudus Engkau ya Bapa. Saat ini Bapa, di dalam rencana pekerjaan saat ini kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Biarlah sekiranya Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Bapa surga, biarlah kami dapat mengkonsentrasikan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan firman-Mu akan membawa kami menuju surga yang kekal. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, sebelum kita akan membahas yang bersama, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-8. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara, Matius 13 ayat yang ke-8. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, kita akan membahas dua pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah jika kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukan itu adalah dosa? Saudara, dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-8 dijelaskan oleh penulis Matius bahwa tanah yang baik, yaitu adalah hati yang baik, itu mengeluarkan hasil yang baik pula. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan begini, saudara. Jikalau barang seorang tahu berbuat baik, tapi padahal yang tidak dilakukannya, dia berbuat dosa. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah jika kita tahu berbuat baik, tapi tidak melakukan itu adalah dosa? Saudara, jawabannya adalah dosa. Mengapa, saudara? Kita tahu dalam Yakub pasal 4 ayat 17, kitab Yakub ini, saudara, adalah kitab yang masuk kategori yaitu menjadi kitab hukum dari 21 kitab hukum. Dan saudara, alamat surat Yakobus ini ditujukan kepada orang bangsa Israel yang berdiaspora, yang berdiaspora di seluruh dunia. Berdiaspora artinya, saudara, itu merantau, orang-orang Israel yang merantau di seluruh dunia. Dan ini Yakobus menjelaskan bahwa orang Israel yang sudah menjadi orang Kristen harus mengeluarkan perbendaharaan hati yang baik dari hati nuraninya, yaitu dengan cara berbuat baik kepada semua orang. Saudara, pertanyaan saudara, kata berbuat baik dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17 itu ada dari kata kalon. Itu bahasa Yunaninya dari kata kalon. Kalon artinya melakukan sesuatu. Nah, dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 itu dikatakan kalon poiei. Dalam bahasa Yunaninya kalon poiei, yang artinya kita harus melakukan kebaikan kepada orang agar, saudara, suatu saat nanti kita akan menuainya. Saudara, bagaimana kita bisa melakukan yang baik kemudian kita dapat menuainya? Itu dijelaskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-10, saudara. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka kita akan dihakimi, kita akan diperhadapkan dengan kursi pengadilan Kristus. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di situ orang yang berbuat baik. Saudara, kata berbuat baik di situ dalam 2 Korintus 5 ayat ke-10 itu dari kata agaton. Agaton artinya berguna, baik dan sempurna. Nah, kalau kita melakukan perbuatan baik sekarang ini, maka ketika kita mati, perbuatan baik itulah yang akan menjadi saksi bagi kita, saudara. Dan itulah yang dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat ke-10 bahwa ketika kita telah melakukan yang baik, maka kita telah menjadi kebaikan kita menjadi saksi bagi Allah. Dan itulah orang yang berbuat baik itu adalah orang yang telah akan dibangkitkan menurut Yohanes pasal 5 ayat ke-29, bahwa ketika Yesus datang pada kali yang kedua, orang yang berbuat baik akan dibangkitkan. Itu dari kata agaten,
yaitu orang yang telah berbuat baik. Nah, untuk sekarang kita harus melakukan yang baik, atau kalon poiei, artinya kita harus melakukan perbuatan baik kepada orang agar kita suatu saat menuai kebaikan itu. Saudara, itulah jawaban poin yang pertama, pertanyaan pertama. Saudara, kita masuk pada pertanyaan kedua. Apakah membeda-bedakan orang adalah dosa? Saudara, Yakobus pasal 2 menjelaskan kepada kita ayat pertama bahwa kalau kita menilik atas rupa orang, saudara, maka kita melakukan dosa. Saudara, membeda-bedakan atas orang itu dalam bahasa Yunani adalah prosoponteite, ya, prosoponteite, yang artinya dari kata prosoponteo, yang artinya, saudara, membedakan orang, menganak-emaskan orang, kemudian memihak, memandang muka, atau ya pilih kasih. Nah, saudara, sebagai seorang Kristen, Yakobus menjelaskan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak bisa membedakan orang atas rupanya. Tetapi apakah dari suku, ya, suku, bangsa, dari manapun namanya orang, saudara, namanya manusia, itu adalah ciptaan Allah. Ada jati diri Allah ada dalam diri manusia yang kita tidak bisa membedakan atas rupa orang. Mengapa? Karena ketika kita membedakan rupa orang, disitulah kita jatuh dan berdosa di hadapan Allah. Oleh sebab itu sangat penting, saudara, yang Petrus menjelaskan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat ke-5, saudara, dikatakan sampai ayat ke-7, yaitu kita sebagai seorang Kristen harus melakukan kebajikan. Saudara, kebajikan itu harus ditambah dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu harus ditambah dengan kelakuan tertib, dan kelakuan tertib, saudara, harus ditambah dengan tekun, dan tekun itu harus ditambah dengan ya ibadat, dan ibadat itu harus ditambah dengan kasih akan saudara seiman, dan kasih akan saudara seiman itu, saudara, harus ditambah dengan pengasihan. Jadi ada dua, mengasihi saudara seiman dan mengasihi semua orang. Itu perbuatan baik yang harus kita lakukan. Kalau kita membedakan atas rupa orang, pastikan bahwa kita tidak akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara, itulah pelajaran yang dapat memberikan motivasi bagi kita bahwa dua pertanyaan. Pertanyaan adalah apakah kalau kita tahu berbuat baik, apakah kalau tidak melakukan itu dosa? Jawabannya adalah dosa. Kemudian yang kedua, saudara, kalau kita membeda-bedakan orang atas rupanya, sedangkan kita menjadi orang Kristen, apakah dosa? Jawabannya adalah dosa. Oleh sebab itu, lakukanlah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang maunya Allah dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah disirami oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mendengarkan sabda firman-Mu, dan biarlah kami selalu lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Dengan demikian kami membutuhkan asupan firman-Mu, dan itu menjadi kekuatan dalam jiwa kami, dan itu menjadi motivasi buat kami, dan mendorong kami untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau, dan menjadi seorang Kristen yang benar di hadapan-Mu, dan agar tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami akan berbicara pada minggu depan dan dalam program yang sama. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bawa dari kepadamu. Amin. Saudaraku, jika saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Sekali lagi 0853 4042 9873. Tuhan memberkati.